Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Om Batubara. Jadi di video kali ini saya mau share kegiatan saya ini di hari Minggu. Jadi untuk hari ini kebetulan saya nggak ada menggoreng keripik sambal. Jadi saya pergunakan untuk bersih-bersih sederhana aja, maksudnya bersih-bersih ala kadarnya aja ya teman-teman. Sebetulnya untuk kegiatan hari ini sebetulnya udah dimulai dari tadi pagi ya, tapi saya nggak ada ngambil video gitu, jadi saya nge-recordnya itu mulai dari saya ganti spray kamar anak saya. Jadi sebetulnya kamar ini nggak ada yang nempatin, tapi anak saya yang 3 orang atau si bocil, si Kemer sama si Babang itu sering main di sini. Apalagi untuk siang, kadang mereka lebih suka tidur siang atau bobok siang di kamar abangnya. Dan ini saya lanjut mau nyapu-nyapu rumah dulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kebetulan karena hari ini hari liburnya saya menggoreng keripik sambal ya, jadi agak tenang juga, agak enak juga untuk beraktivitas di pagi hari gini, nggak ada yang perlu mau dikejar gitu. Jadi saya pergunakan untuk ambil video banyak-banyak gitu ya. Jadi di video sebelumnya sudah saya up video makeover dapur gitu ya teman-teman. Padahal ini video lebih dahulu saya ambil, tapi saya lebih dahulu up video yang saya makeover dapur gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya memang banyak kegiatan gitu ya dalam satu hari, tapi karena kepanjangan jadi saya bagi menjadi 2 gitu. Saya mau sapa-sapa sama teman-teman semua ya. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih untuk berkunjung kembali ke channel YouTube saya, yang masih sudi menyimak video saya sampai detik ini juga. Karena jujur ini adalah video sederhana saya, dan biarpun udah ada beberapa bulan saya nge-YouTube, tapi jujur untuk pembuatan video, untuk ngedit video itu saya masih dalam tahap belajar gitu ya teman-teman. Masih banyak kekurangan, masih kurang paham gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru nyimak video saya, yang baru berkunjung ke channel YouTube saya, dan untuk teman-teman yang gak sengaja mengklik video sederhana saya ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih udah mampir ke channel YouTube saya juga. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau cara penyajian video saya itu yang kurang berkenan gitu ya teman-teman. Dan saya mohon dukungannya untuk teman-teman semua dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa hidupkan juga loncengnya untuk dapat notifikasi apabila saya ada video baru gitu ya teman-teman. Terima kasih. Dan setelah tadi selesai nyapu-nyapu rumah, saya lanjutin untuk bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Ini sebetulnya kulkas ini boleh dibilang kulkas kosong ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, isinya memang gak ada. Itu yang di pintu kulkasnya itu aja cuman ada botol aqua yang kosong, dan yang di freezer cuman itu tadi yang saya perlihatkan, itu hasil
tangkapan suami saya. Kebetulan hobi suami saya itu jala ikannya teman-teman. Padahal saya itu nggak suka ikan sungai gitu, tapi yang namanya hobi ya biarpun nggak ada yang makan tetap aja suami selalu tiap minggu lah berangkat untuk jala ikan. Jadi kebetulan anak-anak saya sebetulnya kurang suka juga dengan ikan sungai. Kadang-kadang mereka mau makannya tapi harus ikan uh, ikan mas atau ikan mujair gitu. Tapi kalau untuk ikan masernya itu karena mungkin banyak duri, jadi suami saya pun kurang suka untuk diolah di rumah gitu ya teman-teman. Takut nanti anak-anaknya kalau minta itu banyak durinya gitu kan, karena duri ikan maser itu terkenal dengan durinya itu yang bercabang dan durinya itu halus gitu ya teman-teman. Ini saya lap kulkasnya itu pertamanya pakai kain basah gitu ya, kain tadi yang udah saya basahi, karena ini ada sedikit noda-noda gitu, nggak tahu ini noda apa gitu ya teman-teman. Mungkin ini dari tetesan air dari freezer gitu, jadi agak kuning-kuning. Jadi saya tadi sengaja basahin kain lap gitu untuk lap-lap kulkasnya. Mungkin ada teman-teman yang nanya kenapa itu kulkasnya kosong, padahal kulkasnya hidup gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya mau cerita sedikit. Ini mungkin bersangkutan dengan pekerjaan suami saya yang seorang tukang becak gitu ya teman-teman. Jadi saya dengan Pak Su itu berbagi tugas untuk jaga anak-anak ya teman-teman. Dari pagi sampai siang yang jaga anak-anak itu Pak Su, dan mulai siang saya gantian jaga anak-anak dan Pak Su itu berangkat narik becak gitu. Kenapa anak-anak nggak dititip aja atau dijagakan sama orang aja? Jadi kalau untuk dititip sama orang per orangnya itu 250.000. Anak saya ada 3, jadi nanti sebulannya kena 750.000. Jadi kata Pak Su, jujur saja saya itu nggak mampu untuk cari uang untuk jagain anak sebanyak itu, kata Pak Su. Karena penghasilan saya per bulan itu belum tentu dapat 750.000 itu, walaupun saya narik dari pagi sampai siang gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya kerja, jadi Pak Su yang jaga anak-anak gitu ya teman-teman. Pak Su itu pulang narik becaknya itu sampai malam gitu ya teman-teman. Jadi kalau Pak Su itu mau pulang, Pak Su sengaja belanja gitu, belanja untuk kebutuhan kami sehari-hari atau kebutuhan dapur gitu, seperti cabai, tomat, bawang yang mau kita masak untuk besok, untuk hari ini gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya kalau untuk belanja ikan gitu, Pak Su itu lebih suka dimana kita mau masak di situ kita belanja ke pasar gitu. Katanya itu ikannya itu lebih segar, lebih manis rasanya gitu daripada kita simpan di kulkas dulu gitu ya. Tapi kalau untuk cabai pasti dibeli stok gitu sesuai budgetnya suami juga, nggak pernah beli banyak-banyak, mungkin kan kadang-kadang beli seperempat aja gitu. Maksudnya seperempat kilo cabai, tomat juga beli 1 kilo, bawang seperempat gitu ya. Pokoknya sesuai budget suami lah ya. Alhamdulillah setelah nikah saya nggak pernah menuntut banyak dengan suami saya gitu ya teman-teman, apalagi untuk masalah uang gitu. Sebisanya saya selalu berusaha untuk bantu keuangan suami saya, karena saya tahu gimana itu pekerjaan suami saya yang narik becak gitu ya.
yang penghasilannya yang nggak menentu gitu. Kadang-kadang ada, tiap hari sih ada rezekinya, kadang-kadang mungkin rezekinya lebih, kadang-kadang mungkin rezekinya itu pas gitu ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah selalu kami syukuri, berapapun itu penghasilannya nggak pernah kami anggap kurang. Jadi saya dengan Pak Su itu saling menutupi ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya selalu berusaha untuk bantu-bantu keuangan gitu. Mulai dari awal nikah sampai sekarang saya dengan Pak Su itu nggak pernah bertengkar dengan namanya mengenai soal keuangan gitu. Jadi saya pun nggak pernah menuntut banyak tentang penghasilan ataupun pekerjaan Pak Su gitu ya teman-teman. Karena saya tahu jujur kami itu sebetulnya ya, dijodohkan gitu atau ta'aruf gitu ya. Dijodohkannya itu bukan dari orang tua, cuman dikenalkan aja gitu. Jadi pekerjaan sebelum saya nikah gitu, pekerjaan suami saya itu udah memang narik becak gitu ya. Saya dan Pak Su itu punya prinsip yang sama. Kami melihat ke atas untuk dijadikan motivasi, bukan ambisi, dan kami melihat ke bawah sebagai pengingat untuk selalu bersyukur. Yang penting kita itu adalah rekan hidup dan partner yang luar biasa untuk saling melengkapi satu sama lain. Tak ada kekurangan dan tak ada kelebihan, karena kita itu saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi kekurangan pasangan kita masing-masing. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau celoteh saya yang kurang bermanfaat di hati teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.